ada rasa khawatir yang lebih, ya kan? Ketakutan yang lebih, maka mau gak mau Kaisang harus hadir ke gedung KPK gitu. Padahal sebelum terjadinya Kaisang melaporkan diri atau menyerahkan diri kepada KPK dan memberikan berbagai macam keterangan-keterangan gitu. Sebelum itu ada rentetan acara klarifikasi yang Kaisang lakukan hari ini gitu. Hai korban ghosting, harusnya hari ini KPK sedang menikmati satu lagu. Lagunya itu berharap dia kembali pulang untukku. Jadi KPK sedang berharap bahwa Kaisang ini akan kembali untuk kemudian memberikan klarifikasi gitu. Karena penantian asik kini teramatlah panjang. Karena hari ini ya, dari berbagai macam proses soal kasus jet pribadi tentang Kaisang itu sudah menunggu penantian-penantian yang cukup panjang, dan hari ini adalah jawaban-jawaban dari semua penantian-penantian panjang itu. Cuma ada yang lucu dari kasus klarifikasi yang Kaisang lakukan hari ini gitu. Jadi dia mengatakan bahwa klarifikasi kedatangan dia ke KPK itu atas inisiatif sendiri tanpa diundang KPK dan sebagainya. Seolah-olah kabar dari kemarin soal KPK ingin mengurangkan undangan tapi gak tahu alamatnya ke mana karena alamatnya palsu gitu, dan kabar bahwa silahkan Kaisang memberikan klarifikasi melalui website gitu, itu juga gak dilakukan gitu kan. Tapi setelah akhirnya ada rasa khawatir yang lebih, ya kan? Ketakutan yang lebih, maka mau gak mau Kaisang harus hadir ke gedung KPK gitu. Padahal sebelum terjadinya Kaisang melaporkan diri atau menyerahkan diri kepada KPK dan memberikan berbagai macam keterangan-keterangan gitu, sebelum itu ada rentetan acara kayak lagi panitia apa gitu ya, rentetan acara. Rentetan acaranya adalah keterbukaan informasi jet pribadi yang Kaisang gunakan, bahwa itu tidak hanya satu kali gitu, soal dari Indonesia ke Amerika, gak soal itu doang gitu. Ternyata ini sudah pernah digunakan untuk kemudian bepergian di berbagai macam tempat. Dan kaitan-kaitannya itu juga dijelaskan, tanggal-tanggalnya juga dijelaskan secara mendetail gitu. Siapa pelakunya kalau bukan Aiman? Maksudnya bukan berarti Aiman yang membocorkan ya, maksudnya di iNews itu di program Rakyat Bersuara akhirnya dijelaskan oleh Roy Suryo tentang berbagai macam kaitan-kaitan hubungan-hubungan dan tanggal-tanggal jet pribadi itu ke barat ke timur terbang ke sana kemari gitu kan. Kalau yang kemarin kan ke sana kemari mencari alamat, nah, ini enggak terbang ke sana kemari. Data itu dibongkar beberapa hari yang lalu dalam acara program TV setelah kasus Rocky Gerung yang viral. Sekarang Roy Suryo, ya kan, Roy Suryo yang nggak pernah muncul tiba-tiba muncul dan memberikan berbagai macam data-data itu. Jadi akhirnya ada hal lain yang kemudian nggak bisa ditutupi lagi gitu. Setelah kemarin KPK tidak akan memanggil Kaisang gitu kan, karena sudah diputuskan bahwa KPK tidak akan memanggil Kaisang, tahapannya sudah berbeda, maka Kaisang tidak akan dipanggil gitu. Kalau setelah kasus Roy Suryo kemudian KPK manggil, ini kan ada yang aneh gitu. Makanya lebih baik Kaisang lah yang kemudian hadir ke kantor KPK. Tapi, ya kan, dia kan ingin seolah-olah menimbulkan perspektif publik bahwa dia seolah-olah tidak bersalah, makanya dia berani mendatangi KPK gitu. Padahal, ya sudah tidak ada jalan lagi kecuali dia melakukan klarifikasi tersebut gitu. Karena nggak bisa akhirnya menghindar dari kata-kata lain kecuali dia memberikan klarifikasi dan seolah-olah dia berani untuk menghadapi ini semua gitu. Untuk kemudian nanti bagaimana tanggapan KPK atas klarifikasi tersebut, itu diatur setelah ini. Kira-kira begitu ritmenya. Kemudian yang kedua, hal yang kemudian lucu juga adalah ketika disampaikan klarifikasinya bahwa tetap ngotot dalam satu perspektif dan satu argumentasi, nebeng. Jadi ceritanya Kaisang ini cuma nebeng gitu. Cuma apa iya selama ini jet pribadinya ke barat ke timur itu nebeng? Kan aneh gitu. Apa iya selama ini ketika dia keluar dari Solo, ketika ia melakukan penerbangan antara satu daerah dengan daerah yang lain ke berbagai macam negara gitu kan, dia nebeng terus gitu? Kan enggak juga gitu. Ini masih data dari 2023 sampai 2024.
ada 4 data yang dibocorkan oleh Roy Suryo. Apakah kemudian itu semuanya nebeng gitu? Sedangkan satu sisi KPK mengatakan bahwa tidak ada teman Kaisang di jet pribadi tersebut. Kita jadi ingin mengubah kamus besar bahasa Indonesia terkait makna dari nebeng. Nebeng itu kan kita punya teman. Nah, teman kita kebetulan ingin ke Jakarta pakai mobil pribadi. Karena kosong maka kita ikut. Gak ada ceritanya kita punya teman, temennya di Jakarta, terus jet pribadinya datang ke sini buat kita nebeng ke sana, kan gak masuk akal. Jadi akhirnya KPK ditekan dengan berbagai macam informasi-informasi yang dibuka kepada hadapan publik, sehingga tidak ada jalan lain kecuali klarifikasi itu disampaikan. Maka ketika kalimat nebeng itu tidak berkaitan dengan jabatan publik yang dimiliki oleh sekitar keluarganya, maka itu mustahil, karena gak bisa kita menemukan jaringan-jaringan itu tanpa kerabat-kerabat yang dimiliki oleh Kaisang gitu. Itu kan aneh gitu. Ini misi dalam satu sisi, di mana tanggal-tanggal jet pribadi itu sampai turun dan pergi. Belum yang kedua, soal berbagai macam bisnis-bisnis yang dimiliki oleh anak-anak Jokowi dengan berbagai macam gelontoran biaya, tapi akhirnya sekarang hilang tanpa kabar. Ini kan soal kasus lain. Tapi soal kasus jet pribadi akhirnya akan terbongkar sedikit demi sedikit. Meskipun kontra narasi yang kemudian disampaikan oleh berbagai macam kalangan adalah ini ingin menyampaikan kepada halayak umum bahwa ada banyak pejabat kita yang menggunakan jet pribadi, ya silahkan saja sekalian. Cuma yang pasti, kenapa kemudian data-data itu bisa terbongkar? Siapa yang punya data-data ini? Ketika data ini sudah ada, maka sudah dapat dipastikan perlahan kalau KPK tidak punya kebijakan, perlahan kalau KPK tidak bertindak dengan tegas, maka akan sebanyak data, akan semakin banyak lagi data-data yang akan dikeluarkan. Maka nanti semakin bingung, mau gimana nih caranya supaya ini tertutup dan selesai gitu. Karena ketika ingin hampir selesai gitu kan, kemarin sudah sepi gitu, tiba-tiba ini mengundang Roy Suryo untuk kemudian memberikan tanggapan terkait jet pribadi Kaisang. Muncullah isu baru lagi, muncullah data-data baru lagi. Bahkan Roy Suryo mengatakan dia siap untuk kemudian bertanggung jawab atas data yang dia sampaikan, bahkan dia siap untuk menyampaikan kepada KPK ketika memang data ini diminta. Ah, ini kan suatu keberanian yang nggak mungkin dia lakukan kalau akhirnya itu menjadi blunder. Kan gitu. Maka data-data ini akan terungkap dengan sendirinya. Jadi kalau hari ini Kaisang mengatakan bahwa kehadirannya kepada KPK karena inisiatif sendiri, ya karena KPK sudah bingung. Gak bisa KPK manggil setelah kemarin mencabut omongannya untuk kemudian gak manggil Kaisang. Maka satu-satunya ya sudah Kaisang suruh datang aja gitu, meskipun kita gak panggil. Sehingga nanti di hadapan publik kita bisa memberikan opini-opini lain, kita memberikan pandangan-pandang lain, seolah-olah Kaisang dalam posisi yang benar dan dia berani menghadapi berbagai macam situasi ini. Kalau pada akhirnya ternyata KPK mengatakan bahwa ya tidak terjadi gravitasi karena nebeng, ini perlu diperjelas lagi. Suatu saat nebeng makna kalimatnya seperti apa sehingga tidak terjadi multitafsir dari kalimat yang namanya nebeng. Semoga tidak ada kalimat bahwa nebeng menyelamatkanku dari kasus gratifikasi dan korupsi. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.